Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Sriwari Nur Hidayati. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai ciri-ciri masyarakat Islam. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat Islam. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 ciri-ciri masyarakat Islam. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Nah, maksudnya apa? Masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Maksudnya adalah dalam agama Islam, rasa persaudaraan itu sangat ditekankan oleh Islam. Nah, dasar penciptaan manusia adalah karena persaudaraan umat manusia itu menurut Suryati pada tahun 1982. Dan dijelaskan yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatan fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ada juga hadis yang menjelaskan, yaitu jadikanlah kamu sekalian hamba Allah bersaudara, yaitu dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan antara satu lain saling menguatkan, yaitu pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh karena itu, janganlah berlaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar, yaitu hadis riwayat Bukhari. Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kokoh, kuat, yang tidak hanya dikehendaki pada tingkat konsepsional teoritis, tetapi diinginkan menjadi ciri-ciri masyarakat Islam yang sesungguhnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan yang memenuhi persyaratan kemanusiaan, bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran feodalisme yang sempit dan fanatisme realis. Menurut Hope, pada tahun 1982. Nah, persaudaraan yang demikian akan melahirkan sikap dan tingkah laku tolong-menolong manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan menuruti ajaran Islam. Nah, untuk ciri-ciri masyarakat Islam yang kedua, yaitu masyarakat Islam adalah masyarakat yang membela kaum yang lemah atau fakir miskin. Nah, Islam itu menyerukan kepada pemeluknya untuk membela kepentingan kaum duafa atau kaum yang lemah. Nah, kaum fuqara dan miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dan dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 75, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil dhalina ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasir. Yang artinya, mengapa kamu tidak mau berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari yang zalim penduduknya dan berikanlah kami seorang pemimpin dari sisi Engkau dan berilah kami seseorang penolong dari sisi Engkau. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat yang ketiga. Nah, masyarakat Islam itu dibangun dari manusia yang dinamis. Nah, menurut Bob pada tahun 1980, masyarakat Islam adalah masyarakat yang secara organis dinamis, kuat, dasar-dasar teoritis, dan dasar-dasar
Nisa teorisnya. Nah, kuat ingkatannya adalah hubungannya dan kepaduan jalinannya. Nah, prinsip teoritisnya bersumber dari sahabat La ilaha illallah, yang berarti tidak ada suatu gerakan yang terjadi dan dijadikan kecuali bersumber dari Maha Penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat Islam adalah masyarakat dinamis yang berkepemimpinan dipimpin oleh sistem syariah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap pribadi itu mengikuti bergerak dalam dinamika kehidupan. Tuntunan sistemnya adalah yang diteladankan oleh Muhammad SAW. Nah, hal itu adalah mungkin karena manusia itu menurut konsep Islam adalah khalifah Allah di muka bumi dan manusia seharusnya menyerap dan mengejawantahkan ciri-ciri asma Allah yang mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dan dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpukan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan menjadikan dirinya sebagai sifat Allah. Seharusnya umat muslim akan mewujudkan dirinya dalam bentuk yang penuh dinamika, penuh kreativitas dalam mengemban misi Allah dengan ciri-cirinya yang maha mulia. Selanjutnya itu ciri-ciri masyarakat Islam yang keempat. Nah, masyarakat Islam adalah masyarakat beretika, memuliakan kerja dan prestasi. Nah, masyarakat Islam adalah mendasarkan dinamika pada etika berprestasi kerja. Nah, setiap orang itu diharuskan bekerja dan diperintahkan berkelana di permukaan bumi ini dengan mencari makan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini memberikan spirit, motivasi, dan pemikiran-pemikiran dalam praktis guna mendorong gairah kerja dan berusaha menurut Qardawi pada tahun 1980 dan dijelaskan pada Quran surat Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsuhu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dapat beberapa hadis yang menjelaskan, yaitu ikatlah terlebih dahulu untamu itu, kemudian engkau bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis, yaitu taburkanlah benih dan berharaplah buahnya dari Allah, semboyan dari seseorang muslim. Dan ada hadis juga yang menjelaskan mengenai dijadikan rezekiku di bawah naungan panahku, yaitu surat Al-Hajj, yaitu pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Umar. Nah, selanjutnya yaitu janganlah sesekali di antara kalian ada yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah sambil berdoa, ya Allah, limpahkanlah karunia kepadaku. Padahal ia telah mengetahui bahwa langit tidak pernah menaruhkan hujan emas dan perak. Menurut Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang di antara kalian yang mengambil talinya kemudian membawa seikat kayu bakar di atas tubuhnya lalu menjualnya, maka Allah akan menutup wajahnya dengan usahanya itu. Yang demikian itu lebih baik daripada
meminta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun menolak, yaitu pada hadis riwayat Bukhari dan Zubair ibn Awam. Nah, bahwa Nabi Daud adalah seorang ahli tenun dan Nabi Adam adalah seorang petani. Nabi Nuh tukang kayu dan Nabi Idris adalah seorang penjahit. Sedangkan Nabi Musa adalah seorang pengembala. Hadis riwayat Imam dan Imam Hakim. Nah, Allah itu tidak mengutus seseorang nabi, melainkan dia itu memang gembala kambing. Sahabat-sahabat lalu bertanya, adakah Tuhan sendiri demikian? Kalau dia Rasulullah, beliau menjawab, ya, saya mengembala ternak penduduk Mekah dan upah beberapa kirat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi 4 ciri-ciri masyarakat Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.